Hatta idza jaa ahadahumul maut, kalau datang kepada seorang kematian, Rabbi rji'un, kembalikan aku ke dunia. Tapi kita tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia. Pernah suatu sore ya, saya mampir di kebun jahe di daerah Karang itu, kuburan. Jadi saya berhenti di kuburan, naruh motor situ, saya masuk ke area kuburan tuh, ada ya, kebun jahe namanya itu ya kalau nggak salah. Duduk situ sore-sore saya situ. Duduk situ ya, nggak betah saya lama-lama di situ, ya kan? Jadi kata kawan saya, kalau tidak tergetar hatimu melihat kuburan di waktu siang, maka duduk-duduklah di kuburan di waktu malam. Ya kan? Jadi kalau kau melihat kuburan nggak bergetar hatimu duduknya di waktu siang, maka duduklah malam-malam. Ya karena suara jangkrik, diem, ya krik-krik ya, suara kodok, banyak nyamuk, duduk situ sepi kayak gitu. Oke, di kuburan itu Allah sebutkan mereka itu berteriak. Teriakan ahli kubur itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun di ayat ke-99 dan 100. Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang sudah dalam kubur, orang-orang yang dalam tanah itu, mereka itu berteriak-teriak. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kepada seorang kematian, maka dia dikuburkan itu dia teriak, Robbi rji'un, Tuhan kembalikan aku di dunia. Robbi rji'un, kembalikan aku ke dunia. Mau apa kau kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, karena aku ingin beramal dengan amalan saleh yang biasa aku lupakan, yang biasa aku tinggalkan, yang biasa aku lalaikan. Jadi ahli kubur itu nyesel dia, kenapa dulu dia tidak beramal. Jangankan orang-orang yang tidak beramal, orang yang punya amal pun menyesal. Ada seorang sahabat yang dia tertidur, tersandar dia di Ka'bah. Jadi di waktu sore asar dia nyandar dia di Ka'bah, kemudian dia tertidur. Kemudian dalam tidurnya dia bermimpi. Sejak dia bermimpi dengan mimpi itu, maka dia selalu berdoa. Doanya yang unik. Kalimatnya kalimat doa tapi sebuah penyesalan. Ya Allah, mengapa bukan yang baru? Ya Allah, mengapa tidak lebih jauh? Ya Allah, mengapa bukan semuanya? Karena dia sering berdoa dengan doa itu, ya kan, dengan penyesalan itu, orang pun kawan-kawannya bertanya, kenapa kalimatmu itu selalu kami dengar begitu? Kata dia, aku bermimpi, dalam mimpiku Allah memperlihatkan kebaikanku. Suatu saat aku pernah melihat orang di saat yang dingin, dia kedinginan. Kemudian aku punya jubah mantel, ada mantel yang baru, ada mantel yang lama. Kemudian aku kasihan dengan orang itu, aku berikan kepada dia mantel yang lama, ya kan? Padahal aku di rumah masih banyak baju, tapi aku kasihan dengan orang ini, dia kedinginan, aku kasihlah mantel yang lama. Kemudian aku melanjutkan perjalanan, ketemu dengan kawanku. Saat ketemu di jalan, kemudian aku katakan, mau kemana? Saya mau ke sana, Mas. Ya udah, ikut lu, bareng kita, ya kan, nebeng, ya kan? Sudah, jalanlah mereka naik kendaraan berdua, ya, naik kendaraan berdua. Kemudian sampai di pertigaan, kata kawannya ini, rumah saya di sebelah situ Pak, masuk lagi jalan sini. Oh ya, saya antar sampai sini aja ya. Rumah saya lurus, tujuan saya lurus ke sana. Oh ya, makasih ya Pak ya, sudah nganter saya perjalanan. Oh ya, makasih sama-sama ya. Kemudian dia di dalam perjalanannya dia ketemu dengan orang yang meminta.
dia punya berapa dirham, ya kan? Dia bagi 2 dirham itu. Dia kasih sebagian, dia simpan sebagian. Padahal di rumah banyak masih uangnya, cuma dia bagi sebagian saja dari apa yang dia bawa. Kemudian malaikat berkata dalam mimpinya, kalau dia berikan yang baru, pahalanya segini. Kalau dia hantar lebih jauh sampai ke rumahnya, maksudnya pahalanya segini. Kalau dia berikan semuanya, pahalanya segini. Maka sejak terjaga itu aku menyesal kenapa tidak tuntas dalam melakukan amal dan kebaikan. Maka orang yang berbuat baik saja menyesal ketika dia tidak tuntas dalam melakukan kebaikan-kebaikannya. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak melakukan kebaikan itu? Allah sebutkan, hatta idza jaa ahadahumul maut, maka tatkala datang kepada seorang kematian, qala rabbi rji'un, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, agar supaya aku ini bisa beramal saleh. Fima taraktu, yang biasa aku tinggalkan, yang biasa aku lalaikan, yang biasa aku abaikan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, enggak bisa. Kalimat keinginanmu itu hanya keinginan saja, dan engkau tidak akan bisa hidup kembali. Dia sudah tidak bisa lagi punya amal. Detik itu dia meninggal, detik itu dia nggak bisa punya amal. Giginya masih ada, lidahnya masih ada, bibirnya masih ada, tapi amalan yang paling enteng, ringan untuk diucapkan, dilakukan, dia tidak bisa. Zikir. Zikir itu amalan yang paling gampang. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau kita ini mati, maka detik itu pula lidah kita tidak bisa lagi bertasbih, lidah kita tidak lagi bisa bertahlil, bertakbir, dan bertahmid, gak bisa lagi. Detik itu kita meninggal, amalan yang paling sederhana pun tidak bisa kita lakukan. Jangankan mau bertasbih, bertahmid, bertahlil itu, batuk aja nggak bisa dia, ya kan? Jangan coba-coba itu jenazah batuk, ya kan? Au, ya kan? Nggak ada orang yang buka itu tutup mukanya, batuk Pak Haji, ya. OBH Pak Haji, nggak ada begitu. Dia nggak bisa lagi melakukan amal dan kebaikan. Jadi Allah berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kalimat yang kau inginkan itu, ingin kembali ke dunia, ingin beramal lagi, itu hanya kalimat saja. Nggak bisa engkau lakukan, nggak bisa engkau kerjakan. Amalan yang paling sederhana dan paling mudah pun tidak bisa dilakukan oleh seseorang kalau dia sudah meninggal. Nah, kalau kita ingin tahu teriakan ahlul kubur itu, maka itulah ayatnya dalam surat Al-Mu'min ayat 99 dan 100 itu. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau belum menggetarkan hati kita datang di kuburan pagi-pagi, siang-siang, maka duduklah dekat kuburan itu di waktu malam, agar hadir dalam hati kita kengerian betapa di dalam kubur itu yang menemani kita hanyalah amal ibadah kita saja. Anak-anak yang mencintai kita pun tidak lama dia duduk di sana. Istri, kalaupun mereka menangis, tangisan mereka bukan tangisan untuk kita. Mereka menangisi diri mereka sendiri. Abang, kenapa meninggal bang? Dia bayangkan kredit pancinya yang belum lunas, ya kan? Abang, kenapa meninggal bang? Ya kan? SPP anak belum bayar bang. Anak-anak gimana sekolah nantinya? Sebenarnya yang dia tangiskan bukan diri kita. Yang dia tangiskan adalah dirinya sendiri. Sementara ada duda di belakang yang melihat janda ini. Tenang saja, memang sudah kutunggu jandamu. Ya. Ada yang menggantikan tempat tidur kita. Ada yang memakai gelas dan piring kita. Ada yang nanti akan memeluk anak dan istri kita. Jadi kita sendirian di sana. Anak yang paling mencintai kita. Ketika seorang itu meninggal di waktu sore, biasanya dia akan dimakamkan di waktu malam. Anaknya di batu nisan, dia nangis, abah, abah. Kemudian satu-satu orang meninggalkan tempat pemakaman itu. Gak lama
anak itu pun ikut pulang. Habis itu pulang ke rumah, mabar dia, ya kan? Main game dia. Lupa bapaknya lagi digebukin dalam kubur. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Kalau datang kepada seorang kematian, Rabbi rji'un, kembalikan aku ke dunia. Tapi kita tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia. Wallahu a'lam bishawab.